Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat datang di praktikum elektronika BJT analisis DC. Pada hari ini secara singkat saya akan menjelaskan praktikum kita hari ini. Yang pertama ada pengertian dari transistor sendiri. Transistor berasal dari perpaduan dua kata, yakni transfer yang artinya pemindahan dan resistor yang berarti penghambat. Dengan demikian, transistor dapat diartikan sebagai suatu pemindahan atau peralihan bahan semikonduktor menjadi bahan konduktor pada suhu atau keadaan tertentu. Dalam dunia elektronika itu sendiri, fungsi transistor ini sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sebuah penguat atau amplifier. Yang kedua adalah sirkuit pemutus dan penyambung atau switching. Yang ketiga adalah stabilisasi tegangan atau stabilizer. Dan yang keempat adalah sebagai perata arus. Yang kelima adalah menahan sebagian arus. Keenam menguatkan arus. 7 membangkitkan frekuensi rendah maupun tinggi. Yang kedelapan adalah modulasi sinyal dan berbagai fungsi lainnya. Kemudian selanjutnya ada BJT itu sendiri. BJT adalah singkatan dari bipolar junction transistor yang merupakan komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan pengoperasiannya bergantung pada arus yang terdapat pada input basisnya. Terdapat dua tipe BJT, yaitu yang pertama adalah NPN dan tipe PNP. Bisa kita lihat perbedaan dari NPN dan PNP adalah dari arahnya kemana. Seperti itu. Kalau misalkan dari NPN, kita bisa lihat arah garisnya dari arah tanda panahnya dari IC, IB arahnya ke atas, ke samping, ke kiri terutama. Terus kemudian untuk yang PNP, IE, IC-nya ke arah kanan dan IB-nya ke arah bawah. Nah, untuk jenis-jenis BJT-nya kita bisa lihat di samping, terlihat bahwa kaki-kakinya ada yang berbeda. Kemudian lanjut. Untuk kurva karakteristik BJT sendiri, kita bisa melihat di sebelah kiri layar. Penjelasan singkatnya adalah daerah aktif itu adalah yang berwarna putih. Daerah aktif itu adalah transistor berfungsi sebagai penguat atau amplifier. Nah, kemudian untuk yang daerah saturasi yang terlihat di paling kiri, itu adalah transistor sebagai saklar tertutup. Sedangkan untuk daerah cutoff adalah bagian yang paling bawah, yaitu adalah transistor bekerja sebagai saklar terbuka. Seperti itu. Kemudian untuk konfigurasi BJT tersebut ada 3, yaitu common emitter. Sifat-sifatnya adalah impedansi output tinggi, penguatan tegangan besar, penguatan daya besar, dan output mengalami perubahan fase 180 derajat terhadap input. Kemudian yang kedua adalah common base. Sifat-sifat rangkaian common base adalah impedansi input rendah, tapi impedansi outputnya tinggi, penguatan arusnya lebih kecil daripada 1. Kemudian penguatan tegangan besar untuk output tidak mengalami perubahan fase terhadap input. Kemudian yang terakhir ada common collector. Sifat-sifatnya adalah yang pertama impedansi output tinggi, kemudian penguatan tegangan sama dengan 1, kemudian output tidak mengalami perubahan fase terhadap input. Nah, untuk perbedaan dari BJT konfigurasi BJT dari common emitter, common base, dan common collector adalah peletakan kakinya di mana. Kalau misalkan common emitter itu dia kaki emitornya akan terletak di bagian bawah. Kemudian untuk common base juga sama, dia terletak di bagian bawah dan sisanya di kiri atau di kanan. Kemudian common collector juga peletakannya juga di paling bawah. Jadi tergantung, bisa kita lihat dari penamanya, yang emitter, base, atau kolektor, peletakan kakinya di mana, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke analisis DC-BJT. Kita mempunyai 6 analisis, yaitu yang pertama fixed bias, yang kedua adalah emitter bias, yang ketiga adalah voltage divider atau pembagi tegangan, yang keempat adalah collector feedback, yang kelima adalah emitter follower, dan yang keenam adalah common base. Untuk perbedaannya udah terlihat sangat jelas, itu terlihat dari perbedaan rangkaian yang digunakan dari tiap-tiap jenis analisis tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengaplikasian BJT. Yang pertama adalah switch, yaitu fungsi transistor pada switch digunakan untuk menyambung ataupun memutuskan arus pada suatu rangkaian listrik, yang bisa kita lihat pada karakteristik dari BJT,
itu daerah saturasi sebagai saklar tertutup yang berarti on, dan kemudian daerah cut off itu sebagai saklar terbuka yang berarti off. Nah, kemudian yang kedua ada inverter, yaitu gerbang logika, NOT atau inverter. Transistor dapat mengubah input high bit 1 menjadi output low bit sama dengan 0 ataupun juga sebaliknya. Nah, ini bisa dibilang berguna untuk mengubah aliran arus DC menjadi arus AC. Begitu. Cukup sekian mungkin dari praktikum BJT DC. Kalau misalkan ada salah kata, mohon maaf. Selamat siang.